Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, terkait dengan teknikalnya. Jadi banyak yang tanya ke saya, Pak Sirin, secara teknikalnya udah mulai reversal ya? Nah, memang secara teknikalnya kalau kita lihat secara weekly, memang di sini polanya lebih jelas ya. Di sini ada pola reversal, double bottom, dan juga kalau kita lihat secara daily pun, di sini ada pola reversalnya double bottom. Jadi kalau kita lihat di sini, bridge ini semenjak dari 24 Mei sampai dengan 25 Juni 2021, dia membentuk sebuah pola yang namanya double bottom. Nah, mungkin kalian sudah paham ya double bottom itu apa? Pola di mana ada dua lembah yang memiliki dasar yang kurang lebih sama, ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada dua lembah seperti ini. Nah, ini lembah yang pertama, ya. Kemudian ini adalah lembah yang kedua. Nah, secara teknikal, target kenaikan dari pola double bottom itu baru bisa ditentukan apabila dia sudah break dari pola ini. Dimana kita ketahui di sini, ya, di tanggal 28 Juni 2021, di sini sudah ada validasi break dari si bridge itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini breaknya itu ada di kisaran harga 2080. Nah, setelah dia break dari 2080, maka pola dari double bottom ini sudah tervalidasi. Dan secara teknikal, secara teorinya, kenaikannya akan sesuai dengan kedalaman lembahnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah kedalaman lembahnya, ya. Kita tarik seperti ini. Jadi ini juga ada kedalaman lembahnya. Untuk lembah yang pertama kita ukur juga seperti ini. Ya. Maka sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal itu sendiri, ya bridge itu sudah mencapai target dari kedalaman lembahnya. Jadi kalau secara teknikal dikatakan reversal, memang benar dia sudah break dari pola double bottom, dan secara teknikal juga dia sudah mencapai target dari pola double bottom itu di area 2370. Nah, jadi kalau kalian masih mau masuk untuk bridge ini selain untuk investing tetapi untuk trading, ya, maka boleh-boleh saja, tetapi batasi resiko kamu kalau ternyata bridge ini kembali break dari polanya. Jadi dikatakan break dari polanya apabila ternyata bridge ini kembali turun dan menembus area break dari pola double bottomnya. Jadi level cut lossnya itu ada di bawah 2080. Nah, untuk berjaga-jaga, untuk menghindari yang namanya spike bandar atau manuver palsu dari bandar, maka biasakan stop lossnya itu dikurangin, dijauhin sedikit, bukan di 2080, mungkin 2080 ditambahkan 3%, ya, atau dikurangi, 2080 ditambah dengan 2080 dikurangi 3%. Atau dengan kata lain kita bisa tetapkan stop lossnya di bawah level break, misalkan di area 2040, 2030. Karena terkadang manuver bandar itu sangat menyakitkan. Jadi dia sengaja menembus level teknikal, kemudian harga kembali dinaikkan lagi. Sehingga dia cuma menjemput stop loss kita kalau secara teknikal. Kita tahu bridge ini betanya besar, kalau saham-saham yang memiliki beta yang besar, pergerakannya akan sangat fluktuatif. Jadi sekali lagi, kalau kamu masih mau masuk untuk trading, batasi resiko kamu. Kalau ternyata dia kembali break ke bawah 2080, kamu bisa set stop lossnya di 2040 atau di bawah 2030, ya, untuk menghindari manuver palsu dari si bandar. Nah, itu yang harus kamu pahami. Jadi kita lihat di sini ya, kita bisa ukur juga sebenarnya risk and rewardnya bagaimana, ya. Nah, kita taruh di 2030 ya. Nah, kalau kamu baru mau masuk sekarang, resikonya itu sebesar 8,97%. Targetnya kemana? Targetnya ya kembali lagi ke pola 2370. Ini target yang pertama aja, 6,73%. Jadi sebenarnya kalau untuk fast trading ini sudah nggak terlalu baik lagi ya risk and rewardnya. Ya, tetapi boleh dicoba karena kita lihat di sini memang bridge ini punya volume yang besar ketika dia break ini. Jadi ada kemungkinan dia terus rally ke atas, ya. Nah, targetnya itu yang pertama di 2380 kalau memang untuk trading. Kemudian kalau kita mau lihat target untuk swingnya, kita bisa gunakan Fibonacci aja seperti biasa. Kita bisa tarik dari sini ya.
swing high-nya yang tertingginya. Nah, area 2380 yang menjadi target polanya, saya hapus dulu ini. Ini berdekatan dengan Fibonacci 0,5. Nah, target selanjutnya biasanya kita gunakan di target Fibonacci 0,618, 2560. Ini bisa dijadikan target. Ingat, semua orang pasti akan berpikir sama ketika sampai 2560 mereka mau take profit. Maka ada baiknya kalau kamu mau take profit, jangan pas di 2560, kurangi di bawah 2560. Mungkin kita take profitnya di sekitaran sini. Kita lihat di sini ada resisten terdekatnya, ya. Nanti kamu bisa take profit di area sini. Jangan sampai diguyur duluan ya. Di 2500, 2510 itu adalah target keduanya. Kalau memang mau trading, ya. Nah, ini untuk kamu yang mau spekulasi untuk tradingnya. Silakan kalau mau seperti itu, ya. Nah, untuk kalian yang mau investing, sekali lagi saya ingatkan ya, maksimal cuma 5%. Kalau bisa ya dibagi dua juga, 2,5% masuk pertama, 2,5% lagi kalau ternyata BRIS ini turun lagi. Ya, seperti itu. Jadi tolong berhati-hati. Untuk kalian yang trading, saran saya juga sama, jangan terlalu agresif. Karena risk and rewardnya memang sudah tidak begitu menarik. Kalau bisa masuknya ya 3-5% aja. Jangan terlalu tinggi. Jangan sampai all in ya. Saya nggak pernah menyarankan seperti itu. Jadi bukan saya nggak boleh kamu kaya, sekali lagi. Money management dijagalah. Karena pasar modal ini tempat yang sangat berbahaya. Kalau mentalitas kamu nggak kamu jaga, money management kamu nggak kamu jaga, ya kamu susah untuk bertahan di pasar modal ini. Jangan nanti lihat kiri kanan, Pak saham sebelah naiknya ribuan persen, Pak saham sebelah lagi naiknya ratusan persen. Jangan seperti itu. Kalau kamu selalu iri dengan saham-saham lainnya, selalu mengejar ketertinggalan kamu, yang ada kamu justru akan merugi di pasar modal. Kendalikan psikologismu. Apa yang kita bisa dapatkan, itu adalah rezeki kita. Ya, jadi jangan terlalu mengejar. Justru ketika kita nggak terlalu mengejar profit, profit itu justru akan datang. Tetapi sebaliknya, kalau kita terlalu mengejar profit, menggebu-gebu dan sebagainya, tanpa dibekali dengan psikologis yang cukup, mentalitas yang cukup, dan ilmu trading yang cukup, maka yang terjadi kamu akan digebukin oleh pasar modal. Kamu akan dimakan oleh bandar. Ya. Jadi sekali lagi itu saja pesan saya. Jaga kesehatan, ya, sukses selalu untuk kalian semua. Salam untuk kalian semua planktoners ya.